Perkenalkan, nama saya Mutiara Jindera Satyaningrum dengan akhiran NIM 006. Perkenalkan, nama saya Janina Cipta Puspanegara dengan akhiran NIM 016. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Maulida dengan NIM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Megasel Priyatanti dengan NIM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Molubi dengan NIM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Evita Arianti Rosadi dengan NIM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Alvin Siva Ananda dengan akhiran NIM 060. Perkenalkan, nama saya Husofi Lazar Azizi dengan NIM akhir 066. Perkenalkan, nama saya Tiflatul Kamilia dengan NIM akhir 078. Apa sih revolusi industri? Revolusi industri merupakan perubahan secara besar-besaran antara tahun 1760 sampai 1850 di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Jadi, singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi politik yang stabil. Adanya Revolusi Agung tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, Wall juga sangat menunjang industri tekstil. Adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan mentah tersebut. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Lebih-lebih setelah dibentuknya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge, maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju. Arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Penemuan-penemuan yang penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pertemuan bor benih oleh Jethro Tull pada tahun 1701 yang meningkatkan produktivitas di sektor pertanian Eropa Barat. Dan yang kedua adalah kumparan terbang ciptaan Joy Kay tahun 1733 yang mampu melakukan proses permintaan secara cepat. Dan yang ketiga adalah mesin pemintal benang ciptaan James Hargreaves dan Richard Arkwright dipatenkan pada tahun 1770. Dengan alat ini, seseorang dapat memintal dengan 8 senar dalam satu kali putaran, sehingga memungkinkan produksi berlipat ganda. Mesin tenun ciptaan Edmund Carwick pada tahun 1785, temuan ini membuat kemacetan dalam industri tekstil atau lantaran jumlah permintaan dan penenun tidak seimbang dan teratasi. Selanjutnya, alat pemisahan biji kapas dari serabutnya ciptaan Eli Whitney pada tahun 1792
93. Dengan alat ini, maka kebutuhan kapas bersih dalam jumlah yang besar dapat tercukupi. Penemuan ini menjadi fasilitas pendukung pada pabrik kapas milik Samuel Slater di Rhode Island yang menjadi era revolusi industri pertama bagi Amerika Serikat. Kap silinder ciptaan Thomas Bell pada tahun 1785. Dengan alat ini, kain putih dapat dilukis pola kembang 200 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia. Kemudian mesin uap ciptaan James Watt pada tahun 1769 dengan aplikasi pertamanya pada alat untuk memompa air keluar dari sumber tambang batu bara lebih efisien. Dari mesin uap ini dapat diciptakan berbagai peralatan besar yang menakjubkan, seperti lokomotif ciptaan Richard Trevithick pada tahun 1804 yang kemudian disempurnakan oleh George Stephenson menjadi kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uap diciptakan oleh Robert Fulton pada tahun 1814. Mesin uap merupakan inti dari revolusi industri, sehingga James Watt sering dianggap sebagai Bapak Revolusi Industri 1. Penemuan-penemuan baru selanjutnya semakin lengkap dan menyempurnakan. Hal ini merupakan hasil Revolusi Industri 2 dan 3, seperti mobil, pesawat terbang, industri kimia, dan sebagainya. Selain itu, revolusi industri merupakan masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, yaitu seperti berikut. Pada tahun 1750, ada Abraham Darby yang menggunakan batu bara atau koks untuk melelehkan besi untuk mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna. Lalu pada tahun 1800 ada Alessandro Volta, yaitu penemu pertama baterai. Lalu pada tahun 1802 ada Symington yang menemukan kapal kincir. Selanjutnya dilanjutkan oleh tahun 1807 dengan penemu awal yaitu Robert Fulton. Nah, beliau ini terkenal dengan kecerdasannya yang dapat menemukan kapal api serta kapal perang pertama yang digunakan pertama kali dengan menggunakan sistem uap. Nah, di sini sebagaimana yang kita tahu, kapal api yang beliau buat itu tidak menggunakan baling-baling yang telah menggerakkan kapal, sehingga kapalnya tersebut diberi dengan sebutan Clermont. Sedangkan pada tahun 1804, seorang ilmuwan bernama Richard Trevithick, beliau menemukan kereta api berbasis dengan sistem uap. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 1832. Nah, di sini seorang penemu yang menemukan telegraf bernama Samuel Morse. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1872 yang bernama Alexander Graham Bell. Sebagaimana yang kita tahu, beliau sudah terkenal dengan penemunya yaitu sebagai penemu pesawat telepon. Dan yang terakhir tahun 1903 di sini Wilbur dan Wright dari keturunan Wright menemukan pesawat terbang.